Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Ayuhat talaba al-'izza, kaifa halukum jami'an? Bil khair walhamdulillah. Tayyib, qabla nabda darsana hayya bina naqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhat talaba al-'izza, anak-anakku yang Bapak sayangi, untuk materi kita hari ini adalah tentang al-qawaid. Ada dua bahasan utama nanti tentang materi kita. Yang pertama adalah mengenal tentang adatul istifham, dan kedua bahasan kita nanti adalah tentang mubtada khabar yang kita rincikan nanti. Mubtada berbentuk muqaddam dan khabarnya muakhar. Kita bahas. Kita mulai. Adatul istifham 5. Dalam bahasan kita, adatul istifham kata tanya yang berbentuk liman. Liman kita terjemahkan adalah untuk siapa. Contoh, liman zalikal baitu, punya siapa rumah ini atau rumah itu. Zalikal baitu li Utsman, rumah itu punya Utsman. Liman hadhil kurrasah, punya siapa buku tulis ini. Hadhil kurrasah laka ya Husain, buku ini punyamu hai Husain. Laki ya Samin, jika dia berbentuk perempuan, punyamu wahai Yasmin, maaf, ya Yasmin. Berikutnya, liman hadzal qamisu, punya siapa baju ini? Jawab, hadzal qamisu li, baju ini punya saya. Yang terakhir, liman tilkas sayyarah, punya siapa mobil itu? Tilkas sayyarah lahu aw laha, mobil itu punyanya untuk laki-laki atau laha punyanya untuk perempuan. Sekarang kita bahas. Buka silakan pada halaman berikutnya. Liman yas'al an malakas syai'. Liman dipergunakan untuk menanyakan suatu kepemilikan, punya siapa. Liman hadzal kitab, punya siapa buku ini. Adatul istifham kata tanyanya adalah liman. Setelah kata tanya itu ada ismul isyarah atau kata tunjuk. Apa kata tunjuknya? Hadza. Hadza artinya ini atau itu. Ya, ini. Kemudian isimnya apa? Bendanya Alkitab. Jadi ada 3. Yang pertama liman, itu adalah istifhamnya, kata tanya. Hadza adalah kata tunjuk. Alkitab adalah benda yang ditunjuk atau isim. Jadi paling minimal untuk bentuk pertanyaan untuk menggunakan kata istifham liman ada 3. Ada kata tanyanya, ada kata tunjuknya, ada sesuatu yang ditunjuk atau bendanya. Baik, kita lanjut pada halaman berikutnya. Al-mubtada muakhar wal khabar muqaddam. Mubtada muakhar itu adalah isim yang berada di awal kalimat tetapi diletakkan di akhir. Jadi seharusnya berada di awal tapi diletakkan di akhir. Itu namanya mubtada muakhar. Mubtada itu artinya di depan, muakhar itu artinya di akhir. Jadi yang seharusnya di depan diletakkan di akhir. Wal khabar al muqaddam, dan keterangan, khabar itu artinya keterangan yang didahulukan. Seharusnya khabar itu berada setelah mubtada. Kita paham dulu. Contoh, az-zahriyah 'alal mindadah. Az-zahriyah 'alal mindadah. Pas bunga berada di atas meja. Sekarang dibalik, 'alal mindadati az-zahriyah. Di atas meja ada pas bunga. Jadi kalimat yang pertama yang berwarna hitam, az-zahriyah 'alal mindadah. Az-zahriyah itu namanya mubtada, 'alal mindadah
itu khabarnya. Sekarang dibalik. Alal mindadah khabar yang didahulukan, az-zahriyah yang diakhirkan. Alal mindadah itu namanya khabar muqaddam, sedangkan az-zahriyah namanya mubtada muakhar. Contoh kedua, as-sariru fi ghurfatin naum. Ranjang itu di dalam kamar tidur. As-sarir berarti mubtada, fi ghurfatin naum menjadi khabarnya, keterangan dari kata sarir. Sarir apa tadi? Ranjang. Di mana ranjang itu? Di kamar tidur. Berarti fi ghurfatin naum namanya khabar atau keterangan. Sekarang dibalik. Fi ghurfatin naumi as-sariru. Di dalam kamar tidur ada ranjang. Jadi fi ghurfatin naum disebut dengan istilah khabar muqaddam atau keterangan yang didahulukan. As-sarir mubtada muakhar, ya, mubtada yang diakhirkan. Contoh berikutnya. Al-fina'u amamal baiti. Fina teras itu di depan rumah. Al-fina mubtada, amamal baiti menjadi khabar mubtada. Sekarang dibalik. Amamal baiti al-fina'u, di depan rumah ada teras. Amamal baiti menjadi khabar muqaddam, al-fina'u mubtada muakhar. Al-hadiqatu janibal baiti. Al-hadiqah, kebun itu, janibal baiti, di samping rumah. Al-hadiqah mubtada, janibal baiti menjadi khabar mubtada. Sekarang kita rubah yang asal mubtada khabar menjadi mubtada muakhar dan khabar muqaddam. Janibal baiti al-hadiqah, di samping rumah ada kebun. Janibal baiti menjadi khabar muqaddam, kemudian al-hadiqah menjadi mubtada muakhar. Selanjutnya, al-matbahu wara'a ghurfatil istiqbal. Al-matbah, dapur. Wara'a ghurfatil istiqbal, di belakang kamar tamu. Wara'a ghurfatil istiqbal al-matbahu, di belakang kamar tamu atau ruang tamu ada dapur. Dibalik ya. Al-matbah wara'a ghurfatil istiqbal, kalau kita i'rabkan dalam al-qawaid, al-matbah mubtada, wara'a ghurfatil istiqbal khabar mubtada. Sekarang kita rubah. Khabar yang didahulukan, wara'a al-ghurfatil istiqbali, itu namanya khabar muqaddam. Al-matbahu menjadi mubtada muakhar. Kesimpulannya, pembahasan kita hari ini ada dua. Yang pertama adalah tentang mengenai liman. Liman hadzal kitab, punya siapa buku ini. Ada 3 komponen atau 3 kata untuk membuat kalimat liman. Punya siapa itu adalah istifham, kata tanya. Hadza adalah kata tunjuk. Alkitab adalah sesuatu yang ditunjuk. Sedangkan yang kedua adalah kita mengenal tentang mubtada muakhar dan khabar muqaddam. Baik, setelah ini nanti kita akan coba dalam bentuk latihan mengenal bagaimana membuat mubtada dan khabar, lalu membaliknya lagi, khabar yang didahulukan lalu mubtada yang diakhirkan. Juga kita akan latihan tentang cara membuat kata liman dalam sebuah kalimat. Ilal liqa, ma'assalamah, wal afwa minkum. Kita akhir dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.